balik lagi nih di Kulineran Kulik Jajanan Semarang. Gimana kabarnya Lur? Fan-fan aja kan? Udah siap gak nih ikutin kita cobain kuliner-kuliner unik, enak, dan spesial di Semarang? Kira-kira apa lagi nih yang mau kita rekomendasiin buat kalian? Kemarin yang pedes-pedes udah, kuah-kuah udah, yang seger-seger juga udah. Kayaknya kita cari yang bakar-bakar enak nih. Oke, yuk kita cari kuliner yang smoky-smoky gitu. Udah pada bisa tebak kan? Kita kulineran apa? Bener banget, kita cari sate yuk. Favorit warga plus 62 nih. Cus, kita ke tempat pertama. Ini nih menu sate pertama kita. Sate kuda Kang David. Wah, langka banget loh Lur. Sepertinya hampir jarang banget kita bisa temuin sate kuda di Semarang. Nah, lokasinya sendiri ada di jalan arah Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang Utara. Kalian bisa search aja ya di map biar gak nyasar. Selain sate kuda, di sini juga ada tongseng kuda loh Lur. Nah, kita sekalian pesen tongseng kudanya ya. Sambil nungguin gini, kita lihat proses pembuatannya yuk. Ternyata tusukan daging kudanya udah disediain loh Lur. Jadi kita nggak perlu nunggu lama buat nyiapin tusukannya. Nah, setelah itu dicelupin ke bumbu khasnya juga loh. Wah, resep rahasia nih. Dibalurin sampai merata ke semua daging biar makin mantep. Kalau udah, tinggal dibakar deh. Dikipas-kipas, dibolak-balik sampai setengah matang gini. Nah, kalau udah, dicelupin ke bumbunya lagi biar makin meresap. Kemudian dibakar lagi deh sampai matangnya merata. Fun fact-nya nih, daging kuda yang dibakar nggak mengeluarkan banyak asap seperti sate kambing loh Lur. Oke, udah jadi nih, tinggal dihidangkan deh. Selanjutnya kita lihat proses pembuatan tongseng kuda yuk. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Terus dimasukkan daging kudanya. Ditongseng hingga dagingnya setengah matang. Kemudian dicampurkan kecap manis secukupnya dan air secukupnya. Diamkan tongseng hingga mendidih dan ditambah sedikit santan. Selanjutnya tinggal ditunggu matang deh. Oke, tongseng udah jadi nih. Cus, langsung kita cobain yuk. Wah, lihat nih Lur, menggoda banget gak sih? Lihat aja udah bikin lapar. Tambahkan kecap dulu ya, biar makin nyus. Rasanya enak banget. Bumbunya bener-bener meresap. Rasa manis dan pedes lada dari bumbu sate berasa banget loh. Beda sama bumbu-bumbu sate pada umumnya. Rasa dagingnya mirip daging kambing dan sapi gitu Lur. Tapi ini lebih tebel ya. Dan seratnya tuh lembut. Jadi kenyangnya plus-plus nih. Makan sama nasi juga enak nih. Anget-anget lagi. Ada tambahan sayurannya juga. Wah, cita rasa unik yang manjain lidah banget loh. Oke, lanjut kita cobain tongsengnya. Aduk-aduk dulu.
Rasa bumbu tongsengnya tuh kuat banget. Jadi enak dan pas sama dagingnya. Dan isiannya juga, wah banyak nih. Untuk ukuran satu porsi sih, ini bisa buat 2 orang ya. Gak pelit pokoknya. Dan kuahnya ini cukup kental, jadi bener-bener bumbunya berasa. Wah pokoknya mantep banget lur, approve buat dicobain. Dan tahu nggak lur, daging kuda tuh banyak banget loh manfaatnya. Bisa nyembuhin gatal-gatal, asma, darah tinggi, asam urat, bahkan bisa meningkatkan stamina loh. Daging kuda juga mengandung protein tinggi, rendah lemak, dan dagingnya rendah kolesterol. Wow, banyak banget ya manfaat daging kuda ini. Satu porsi sate dan tongseng kalian cukup membayar Rp50.000 aja loh. Wow, worth it banget gak sih? Kalian bisa banget datang langsung ke outletnya dari jam 6 pagi sampai 9 malam. Atau bisa order melalui via WhatsApp di nomor ini ya. Oke, setelah ini kita bakalan ngasih rekomendasi sate yang lain. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Kulineran, kulik jajanan Semarang. Stay tune. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas. Jadi sini nih apaan Mas? Ini kan jadi kan ceritanya kenapa kok ada kapal, karena dulu tuh kota Semarang itu adalah laut dan kapal ini memang transportasi utama yang di kota Semarang untuk masuk ke dalam kota Semarang. Nah ini lautnya pesisir pantai itu memanjang dari arah Tugu Muda, Pasar Bulu, dan memanjang ke arah barat itu daerah Simongan. Jadi untuk mengetahui bagaimana Semarang surut, kita langsung ke ruang imersif saja. Imersif itu gambarannya seperti kita tuh berada di ruangan itu pada saat itu. Itu pada tahun 1799 itu VOC dibubarkan. Oh. Apa itu Mas? Oh kalau itu tembok runtuh. Coba ke sana saja Pak. Tembok runtuh itu tembok yang diruntuhkan lalu Semarang berkembang menjadi Semarang modern. Nah tadi kan jalurnya, nah sekarang kita menikmati tram yang benar-benar tram, tapi dalam bentuk imersif. Per 12 April itu ada kenaikan untuk pengunjung yang semula hanya 10, jadi per 12 April itu kita buat 30 orang. Mereka lebih leluasa, lebih tidak terlalu antri. Ya untuk buka hari Selasa sampai Jumat jam 10 sampai jam 3. Tapi kalau hari Sabtu sampai Minggu, jam 9 sampai jam 3. Khusus hari Senin, kita memang tutup operasional untuk pengunjung. Nah, untuk masuk ke Museum Kota Lama, sementara masih free, gratis untuk semua orang pengunjung. Jadi kalau Jalan Wahid Hasyim dan seputarnya ini kan sudah ada studinya ya, sudah kita kaji, sudah kita hitung
Jadi memang di ruas jalan itu kan adanya pertumbuhan lalu lintas yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas jalan. Jadi memang itu salah satu metode atau cara yang kita terapkan untuk meningkatkan kinerja jalan di situ supaya lalu lintasnya lebih lancar gitu. Untuk pelaksanaannya akan kami laksanakan tanggal 16 Juni. Tapi kan jauh-jauh hari sudah kita lakukan upaya-upaya sosialisasi, kemudian rambu sudah terpasang, kemudian tapi masih kita tutup. Nah, nanti manakala kita mulai melaksanakan eksekusi akan kita buka, kemudian di situ ada petugas kita yang mengarahkan masyarakat, memberitahuan kepada pengguna jalan tentang aturan ataupun perintah dari rambu di situ. Akan kita tempatkan petugas di situ. Ada petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, kemudian dari Satlantas Polrestabes, kemudian ada polsek setempat yang stay di situ. Nah, itu ada jam-jam padat, jam pagi itu jam berangkat kerja, kemudian jam siang hari, manakala jam istirahat ataupun jam makan siang, terus jam sore. Nah, itu ada petugas inten di situ. Nah, jadi harapan kami dengan penerapan SSA ini, jadi di sekitar Jalan Wahid Hasyim terjadinya peningkatan kinerja jalan. Jadi arus lalu lintasnya semakin lancar, kemudian lokasi-lokasi parkirnya bisa kita tata dengan baik, kemudian di situ tidak ada kecelakaan, orang beraktivitas dengan baik di situ, dan pastinya kalau lalu lintas lancar itu emisi yang ditimbulkan dari kendaraan yang beroperasi di situ jadi turun, jadi lingkungannya jadi lebih sehat seperti itu. Jadi nanti pastinya akan kita lakukan uji coba mungkin selama 3 bulan ya. Jadi mulai tanggal 16 itu nanti 3 bulan itu pasti akan kita kontrol terus. Kita amati, kita catat, kita hitung ya. Kita hitung satuan mobil penumpang yang melintas di situ per menit per jamnya. Kita ada metodenya, ada alat penghitungannya. Kemudian ada petugas yang mengawasi di situ, mengarahkan kepada masyarakat, dan evaluasi itu terus kita laksanakan dengan Satlantas Polrestabes. Manakala 3 bulan itu sudah berjalan normal, bagus, lancar, ya akan kita patenkan. Nah, saat nanti ada kendala-kendala, kemudian di lapangan pasti ada muncul permasalahan baru, akan kita rumuskan metode yang lain. Kita sudah ada timnya, tim kita dengan Satlantas, ada tim terpadu di situ. Artinya masyarakat sekitar, kemudian beberapa tempat usaha di situ akan kita juga beritahukan kepada mereka. Ya, saya harapkan masyarakat pengguna jalan, terutama yang sering beraktivitas di sekitar Wahid Hasyim, Beteng, Wat Gandul, Kauman, Pelampitan, harus mematuhi rambu, harus paham dengan aturan baru tersebut. Ya, kemudian tetap berkendara dan mengutamakan keselamatan. Seperti itu. Sedulur Semarang, balik lagi nih di Kulineran, kulik jajanan Semarang. Masih setia ngikutin kita kan? Nah, di episode sate ini kita mau ajakin kalian buat kulik-kulik kuliner sate terendes di Semarang. Tadi kita udah nyobain sate kuda, sekarang kita mau nyari sate ayam yuk. Nah, uniknya sate ayam yang akan kita tuju kali ini bumbunya nggak cuma bumbu kacang loh, kayak sate-sate yang lain. Kira-kira apa ya? Makin penasaran kan? Yuk kita ke lokasinya langsung. Ini nih namanya Kedai Satenan. Lokasinya sendiri ada di dekat kampus Undip Tembalang lur. Jadi, mahasiswa sekitar Tembalang bisa banget loh mampir ke sini. Nah, ini menunya lur. Selain sate ayam, juga ada sate jamur loh. Dan varian bumbunya juga macam-macam. Oke, kita mau pesen sate ayam bumbu Szechuan dan sate jamur bumbu black pepper. Sambil nunggu-nunggu, lihat proses pembuatannya yuk. Disiapkan dulu sate ayam dan sate jamurnya lur. Nah, biasanya proses pembakaran pakai areng kan?
Kalau ini dibakarnya di teflon. Kata ownernya sih biar lebih cepat mateng. Biar kita juga nggak nunggu terlalu lama ya. Nah, kalau sate jamur sebelum dibakar, dilumuri bumbu kacang dulu. Kalau sate ayam, diolesi margarin. Setelah itu, dua-duanya dibakar di atas teflon ya. Sambil nunggu satenya matang, garnisnya disiapin dulu, Lur. Oke, sate ayamnya udah mateng. Nah, tadi kita mesen sate ayam pakai saus Szechuan ya. Sausnya udah jadi, Lur. Tinggal dipanasin aja. Nah, kalau udah, tinggal disiramkan ke sate ayamnya deh. Wah, bikin ngiler kan, Lur? Nah, sekarang sate jamurnya juga udah mateng loh. Satenya ini dibaluri kecap lagi agar rasa bumbunya lebih mantap. Dan dibakar sampai kematangan yang pas. Nah, kalau sate jamur, bumbunya pakai bumbu black pepper. Jangan lupa diangetin dulu ya bumbunya. Terus disiram ke sate jamur deh. Oke, sate ayam saus Szechuan dan sate jamur bumbu black pepper udah jadi. Gas, mari kita coba. Wah, penyajiannya udah bikin ngiler. Gimana rasanya ya? Oke, pertama cobain sate jamurnya dulu nih. Enak banget, Lur. Jamurnya kenyal, empuk, dan nyatu banget sama bumbunya. Saus black peppernya pedesnya pas, asin, dan gurihnya juga pas di lidah pokoknya. Dan lihat nih, Lur, satu tusuk sate jamur lumayan banyak ya isiannya. Gak lengkap rasanya kalau belum coba pakai nasi nih. Cus, kita coba. Maknyus banget. Lanjut, kita coba sate ayamnya. Bumbunya nih yang bikin penasaran. Soalnya namanya kedengeran asin ya, Lur. Saus Szechuan. Bener-bener empuk. Bumbunya meresap dengan sempurna. Gak kepikiran kalau rasanya bakal cocok di lidah kita loh. Sate ayamnya jadi berasa rempahnya dan bumbunya juga kental. Ada sedikit rasa manis dan pedesnya gitu. Wajib banget buat dicobain deh. Sekarang coba pakai nasi juga yuk. Waduh, kok bisa pas banget gini ya rasanya? Ini terlalu kurang sih kalau cuma pesen satu porsi. Meskipun gak dibakar pakai areng, tapi keseluruhan sate ayam dan jamur ini masih ada rasa smoky-smokinya gitu loh. Oke, kita tanya ke pengunjung yuk. Gimana sih rasa sate ayam di sini? Kalau menu favoritnya apa di sini? Sini sate ayam. Ya. Kan bumbunya ada macam-macam tuh. Mbaknya suka yang bumbu apa? Yang bumbu lada hitam. Itu. Rasanya gimana sih? Bumbunya meresap, terus satenya juga enak dan harganya pas di kantong mahasiswa kayak kita. Recommended juga buat? Ya, recommended banget di sini. Nah, gimana, Lur? Mantep kan? Satu porsi gini harganya cuma 25 ribuan aja loh. Dan kalian bisa juga pesen melalui via online dengan kata kunci Satenan Tembalang. Bukanya mulai jam 7 pagi sampai 9 malam. Jangan sampai kehabisan ya. Soalnya keunikan rasanya gak bakal kalian temuin di sate manapun loh. Oh iya, jangan kemana-mana dulu. Karena kita bakalan ngasih rekomendasi sate lainnya yang pasti pas di lidah dan kantong kita. Tetap di Kulineran, Kulik Jajanan Semarang. Stay tune. Cilayur Park ini adalah wahana wisata baru di Kota Semarang ini yang menghadirkan kesejukan hutan kota.
masuk di wahana ini, di weekday itu 15.000, kemudian weekend dan hari libur 20.000. Itu sudah termasuk berenang free. Silayur Park buka setiap hari dari jam 9 sampai 17 itu di weekday, kemudian untuk di weekend dan hari libur jam 8 sampai 17. Wahananya ada beberapa, untuk sementara ini baru ada high rope, kemudian playground untuk anak-anak bermain, kemudian ada juga lapangan untuk outbound, kemudian spot selfie, kemudian yang terbaru itu kolam renangnya. Ada rabbit zone-nya, jadi ada kelinci, kemudian untuk pengenalan binatang untuk anak-anak kita. Jadi ada beberapa binatang, yang sementara baru kelinci sama kalkun. Tapi kalkunnya kita liarkan saja, jadi tidak mau di kandang dia. Kemudian ada ATV yang disewakan, itu sewanya 15.000 untuk satu putaran. Kita sediakan resto untuk yang lapar, kemudian ada juga musola, biar tidak lupa waktu sholat tetap sholat. Kamar mandi pasti ada lah. Walaupun kita di hutan, kita siapkan tempatnya supaya tempat ini tetap bersih dan lestari. Jadi di sini yang kita harapkan itu satu keluarga, kebanyakan satu minggu sudah ribet dengan urusannya sendiri-sendiri. Orang tua dengan pekerjaannya, anak dengan sekolahnya. Kadang di rumah malah jarang ketemu. Kita harapkan di weekend khususnya itu bisa datang ke Silayur, kemudian menikmati momen keluarga. Karena di sini orang tua bisa santai, bisa duduk-duduk sambil menikmati pemandangan, kemudian mengawasi anak-anak yang sedang bermain. Kemudian yang anak-anak bermain dengan senang hati, menghabiskan waktu. Kemudian tidak kalah untuk yang remaja, itu masih punya tempat-tempat untuk spot selfie. Karena sekarang tidak muda, tidak tua, senang selfie. Kami berharap dengan adanya Silayur Park ini bisa menambah referensi Anda untuk berlibur. Untuk warga Semarang khususnya, jenengan tidak usah jauh-jauh kalau untuk ngadem. Kita dekat dengan pusat kota. Balik lagi nih di kulineran Kulik Jajanan Semarang. Gimana Lur? Seru kan kulik-kulik makanan sama kita? Nah, di segmen terakhir ini kita bakal ajak kalian nikmatin sate kambing. Eits, tapi penyajiannya kali ini beda Lur. Kira-kira bedanya apa ya? Terus ikutin kita yuk. Let's go, kita ke lokasinya aja.
Nah, ini nih sate kambing Tegal Kemronyos. Waduh, dari namanya aja udah unik ya. Cus, kita pesen menunya yang tentunya sate kambing. Dan biar seger, kita pesen yang berkuah juga nih. Ada tongseng kambing. Oh ya, sate kambing Tegal Kemronyos ini lokasinya ada di Jalan Anjas Moro Raya, Karangayu, Semarang Barat. Oke, nggak afdal kan Lur kalau kita nggak lihat proses pembuatannya? Yuk kita lihat. Wah, stok dagingnya banyak ya. Dan masih fresh banget loh. Nah, kalau udah siap gini, langsung dibakar aja deh. Dikipas-kipas sampai setengah matang. Terus dicelupin ke dalam racikan bumbu khas sate Tegal Kemronyos. Dan kembali dibakar di atas arang sampai matang Lur. Hot plate-nya juga disiapin ya Lur. Namanya juga hot plate, jadi wajib dipanasin dulu. Terus taruh sate yang udah matang di atas hot plate deh. Nah, ini dia sate kambing Tegal Kemronyos siap dihidangkan. Wah, lihat asapnya Lur, bikin ngiler kan? Kita langsung cobain yuk. Nah, karena penyajiannya pakai hot plate, jadi panas sate kambingnya masih sangat terjaga loh. Daging satenya lembut banget. Biasanya kan sate kambing nih banyak yang alot ya. Tapi ini enggak sama sekali Lur. Dan gampang banget dikunyahnya. Jadi kita nggak perlu effort lebih buat makan sate kambing ini. Perpaduan rasa antara bumbu dan dagingnya perfect banget. Ini cita rasa khas yang sulit ditemuin di sate kambing lainnya deh. Pedas dan manisnya pas. Jadi komposisinya tuh balance di lidah kita. Nagih pokoknya. Oke, kita cobain pakai nasi yuk. Wah, nasinya anget-anget gini lagi. Oke, biar nggak seret, kita cobain kuah tongseng kambingnya juga ya. Seger banget kuahnya Lur. Rempah-rempahnya kerasa dan kita bisa banget request tingkat kepedesan sesuai selera kita loh. Dagingnya nggak alot dan bener-bener lembut. Mantep sih ini. Perpaduan yang cocok banget Lur. Dan dagingnya juga nggak pelit loh. Untuk ukuran setengah porsi, ini sih udah lebih dari cukup ya. Kita tanya-tanya ke pembeli yuk, gimana sih pendapat mereka tentang sate kambing Tegal Kemronyos ini? Kita ke edisi tanya-tanya. Mas Lukman ini pertama kali atau udah sering kesini? Pertama kalinya Mbak. Bilang tadi pas lewat, satenya di sini Kak rame, langsung kita mampir sini. Oke, menurut Mas rasa satenya gimana? Satenya ya rasanya sate kambing Mbak ini. Bumbunya gimana Mas? Bumbunya ya pas, mantep Mbak. Untuk dagingnya sendiri Mas? Dagingnya kenyal, jadi nggak amis. Ya teksturnya lembut Mbak. Oke, untuk harganya sendiri menurut Mas recommended? Sangat recommended. Thank you ya Mas ya. Iya. Satu porsi sate kalian cukup membayar Rp70.000 aja. Dan untuk tongseng kambing, setengah porsi harganya Rp35.000. Bisa banget kalian datang ke sini buat makan siang atau makan malam ya. Jangan sampai kehabisan, soalnya ramai terus. Gimana Lur? Tertarik buat nyobain kan sate-sate yang udah kita rekomendasiin? Kita sampai di sini dulu ya. Jangan lewatkan episode-episode kulineran yang lain. Soalnya kita bakalan ngasih referensi kulineran yang enak dan unik di sekitaran kota Semarang. See you!